Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua, sehat ya? Insyaallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah untuk setiap keadaan. Alhamdulillah untuk setiap ucapan dan tindakan yang Allah berikan petunjuk pastinya. Alhamdulillah untuk kontrol diri, kontrol jiwa, kontrol nafsu dan apapun yang hari ini kita sudah berhasil lakukan. Alhamdulillah untuk segala kebaikan demi kebaikan yang berhasil kita pertahankan dan kita tingkatkan. Alhamdulillah, karena ini adalah bulan haram ya, bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Semoga kebaikan-kebaikan kita berbuah dipermudah insyaallah menuju haramain, dan semoga istiqomahnya kita mempelajari inspirasi Quran, termasuk saya pribadi bisa menjadi lebih baik lagi, lebih banyak mendengar, lebih banyak memahami, lebih banyak mengerti, lebih banyak belajar lah ya, lebih banyak belajar, lebih banyak melihat hal baik dari siapapun insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surah Yunus ayat 7 sampai 10. Ayat 7 dulu ya. Bismillah. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang la yarjuna, tidak mengharapkan, liqa'ana, pertemuan dengan kami, waradu, dan mereka senang, bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia, wa tama'annu, dan mereka merasa tentram, biha, dengannya, walladzina, dan orang yang hum, mereka, an, terhadap atau dari ayatina, ayat-ayat kami, ghafilun, mereka lalai. Jadi di sini adalah pembalasan terhadap orang-orang yang ingkar ya. Jadi di sini ada pernyataan untuk orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Maksudnya tidak mengharapkan bertemu dengan Allah ya, nauzubillah ya, karena setiap kita pasti merindukan bisa menatap wajahnya Allah kan. Kita pengen tahu ciptaannya aja begitu masya Allahnya, indahnya, bagaimana sang pencipta. Itu yang selalu kita jaga, kerinduan kita kepada Allah, sehingga kita selalu menjaga kebaikan demi kebaikan, keikhlasan demi keikhlasan, supaya apa yang kita lakukan sekecil apapun, keikhlasan sekecil apapun, mudah-mudahan bisa berbuah menatap wajahnya Allah insyaallah ya. Jadi kalau sampai ada orang yang gak mau mandang wajah Allah, gak mau ketemu Allah tuh gimana coba? Saking udah cinta sama dunianya gitu ya. Jadi innalladzina la yarjuna liqa'ana. Jadi ini sebuah pernyataan untuk orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah ya, dengan Rabbnya. Waradu bil hayatid dunya. Kemudian yang kedua, dia enggak pengen ketemu Allah. Jadi sholat juga malas-malesan, ibadah malas-malesan, berbuat baik asal-asalan, memperlakukan orang lain seenaknya seperti itu ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah pastinya. Kemudian yang kedua, waradu bil hayatid dunya, udah keenakan tinggal di dunia. Jadi ketika dibenturkan dengan dunia dan akhirat, dia lebih memilih dunianya. Nah, kemudian apalagi wa tama'annu biha, terus dia merasa tentram lagi dengan dunianya. Ini yang lebih gawat lagi ya. Bukan hanya nggak mau ketemu Robnya, dia ridho senang tinggal di dunia. Yang ketiga apa? Udah merasa tenang di dunia. Berarti apa? Ya kalau udah merasa tenang, ketika nanti harus meninggalkan dunia, kebayang nggak rasa paniknya? Pasti panik banget ya, nauzubillah. Kemudian apa? Yang keempat, walladzina hum an ayatina ghafilun. 4 orang ini, dan yang keempat adalah orang yang mereka lalai ya terhadap ayat-ayat Allah. Ini hati-hati nih orang-orang yang sibuk banget, sibuk dengan dunia sampai nggak sempat baca Quran, sibuk banget sampai nggak sempat memahami Al-Quran, sibuk banget sampai nggak sempat zikrullah, sibuk banget sampai nggak sempat belajar ilmu agama, sibuk banget sampai nggak sempat tuh mengerjakan kebaikan-kebaikan. Saking sibuknya dengan dunia gitu ya, nauzubillah. Nah itu orang-orang yang sibuk itu yang sampai lalai mengingat ayat-ayat Allah. Mereka gak punya waktu lagi untuk baca Quran, gak punya waktu lagi untuk belajar Al-Quran, gak punya waktu lagi untuk memahami Al-Quran, gak punya waktu lagi untuk berkumpul dengan teman-teman yang saleh. Apa katanya? Ulaika, mereka itu yang tadi disebutkan, ma'wahum, tempat mereka an-nar, nauzubillah min dzalik, tempat mereka adalah neraka. Bima, disebabkan apa? Kanu, telah mereka yaksibun, apa yang mereka kerjakan. Ini sebuah warning untuk kita ya, jangan sampai kita terlalu cinta dengan dunia sehingga kita melupakan esensi. Sesungguhnya
kita akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Ini ridha Allah, untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan dunia. 24 jam kita sibuk dengan dunia. Gak punya waktu untuk akhirat lah, menyiapkan kebaikan bekal akhirat kita. Gak punya waktu untuk berbagi misalnya, apapun lah. Gak punya waktu untuk keluarga, gak punya waktu feel free untuk diri sendiri, merasa bebas gitu ya, saking udah sibuk. Memang seperti itulah fitrahnya. Siapa yang mengajar dunia, maka dia belum tentu mendapatkan akhirat. Tapi kalau sudah mengajar akhirat, dunia akan mengikutinya. Ini yang harusnya dijadikan prinsip oleh kita semua gitu. Number one, tetap akhirat. Ada nggak korelasinya dengan akhirat kita gitu? Setelah kita memutuskan melakukan sesuatu, maka difikirkan ada nggak korelasinya? Ada nggak keuntungannya untuk akhirat kita? Keuntungannya apa untuk akhirat kita? Kalau kita ngelakuin ini, masih sempet gak kita baca Quran? Kalau kita ngelakuin ini, masih sempet gak kita warawiri silaturahim? Kalau kita ngelakuin ini, masih sempet gak kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang baik? Jadi itu dievaluasi dulu tuh setiap melakukan apapun. Jangan sampai kita termasuk kategori orang yang tadi, yang gak mengharap ridhonya Allah, gak mengharap pertemuan dengan Allah, saking udah cintanya sama dunia. Kemudian yang kedua, ridho banget, seneng banget tinggal dunia gitu, pokoknya ngerasa pokoknya dunia tuh everything, dunia itu segalanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia merasa tenang dengan dunia. Dan yang keempat, dia lalai dari mengingat ayat-ayat Allah. Nauzubillah, makanya alhamdulillah ya, ini juga sebenarnya pengingat untuk diriku ketika kita punya waktu space untuk merenungi ayat-ayat Allah, inspirasi Quran. Mudah-mudahan ini sebuah ikhtiar kita agar kita terhindar dari nerakanya Allah. Amin amin ya. Karena siapa yang bisa tahan gitu ya, ketika kita divonis jadi ahli neraka, siapa yang bisa tahan panasnya neraka aja, kita sudah terbayang lah seperti apa ya. Maka bersyukurlah untuk teman-teman yang masih merindukan pertemuan dengan Allah. Bersyukurlah buat teman-teman yang tidak terlalu senang, tidak terlalu ridho, tidak terlalu gembira dengan kehidupan dunia, biasa saja, menganggap itu biasa saja. Bertemu dengan orang yang punya dunia pun biasa saja gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak tenang dengan kehidupan dunia, artinya dia lebih tenang ketika dia mengejar akhiratnya, dia lebih tenang ketika bisa berkarya untuk akhiratnya, dia lebih tenang ketika dia bisa bermanfaat untuk agama dan akhiratnya. Artinya setiap karya duniawinya selalu dikorelasikan dengan akhiratnya. Kemudian yang keempat, mereka yang selalu tidak lalai dengan ayat-ayat Allah, sesibuk apapun tetap bisa baca Quran, sesibuk apapun tetap bisa silaturahim, sesibuk apapun tetap bisa berbuat baik lah intinya ya. Maka mereka itu insya Allah akan selamat dari api neraka. Tapi orang-orang yang kebalikannya, tempat mereka adalah neraka. Dari apa? Sebab dari apa yang mereka kerjakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Voice berikutnya.